Perkenalkan, saya Anissa Safira dan rekan saya, Sarah Dwi Anggraini. Halo. Di sini kita akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan memiliki 4 alat. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada saluran darah, yang ketiga ada sel-sel darah, dan yang keempat ada organ bentuk darah. Jantung. Jantung adalah suatu organ yang berupa benda berongga dan terletak dalam rongga ruang mediastinal dan bagian posterior lengkung insang. Organ ini merupakan suatu pompa yang terdiri atas otot licin yang secara ritmis berkontraksi untuk memompa darah dari vena ke arteri. Untuk melaksanakan fungsi jantung mempunyai suatu sistem klep yang menyebabkan darah mengalir ke satu arah. Jantung pada ikan terdiri dari ruangan yang terletak di bagian posterior lengkung insang, di bagian depan rongga badan, dan di atas litmus. Jantung ikan terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, sinus venosus, yang kedua, atrium, ketiga, ventrikel, keempat, corpus. Sinus venosus merupakan ruang jantung pertama yang paling belakang, yang memiliki fungsi menerima darah dari jantung lalu disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua ada atrium. Atrium merupakan ruang jantung kedua dengan dinding lebih tebal dari sinus venosus dan juga mempunyai katup pada bagian depannya untuk menjaga agar darah yang sudah keluar dari ruang tersebut tidak kembali lagi, dan juga mempunyai fungsi sebagai penampung atau tandon. Yang ketiga ada ventrikel. Ventrikel ini merupakan dinding paling tebal dan kuat yang selalu berdenyut memompa darah ke seluruh tubuh, dan juga mempunyai katup di depannya untuk mencegah darah yang telah dipompa tidak kembali lagi. Dan yang keempat ada corpus atau conus arterius. Corpus atau conus arterius ini memiliki ruang yang berdinding tipis dan di dalamnya terdapat beberapa katup yang berfungsi untuk mencegah sama sekali darah yang telah dipompa agar tidak kembali ke ventrikel. Lalu saluran darah. Saluran darah ikan terdiri dari 4, ada arteri, vena, dan kapiler. Ada juga darah. Arteri ini merupakan pembuluh darah yang alirannya darah menjauhi jantung, lalu seluruh yang dilalui darah yang keluar dari insang dan menuju ke bagian-bagian tubuh. Biasanya membawa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Lalu vena. Vena merupakan pembuluh darah balik yang aliran darahnya menuju ke jantung. Struktur vena sama hal dengan arteri, namun mempunyai dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar dibanding arteri. Yang ketiga ada kapiler. Kapiler ini bagian yang percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas natrium antara darah dengan jaringan atau sel. Ada 3 macam kapiler darah, yaitu kapiler continu, kapiler berpori, dan kapiler discontinue. Darah. Volume darah yang beredar dalam tubuh ikan teleostei berkisar antara 1,5 sampai 3% dari bobot tubuhnya. Pertukaran oksigen dari air dengan karbon dioksida terjadi pada bagian semi-permeable, yaitu pembuluh yang terdapat di daerah insang. Selain dari itu, di daerah insang terjadi pengeluaran kotoran yang bernitrogen dan insang juga mengeliminir mineral yang berdifusi. Jantung mengeluarkan darah yang relatif kurang oksigen dan
berkadar karbon dioksida tinggi. Di situ ada gambar dari peredaran darah pada ikan. Yang pertama melalui atrium. Dari atrium menuju ke ventrikal, dari ventrikal menuju ke aorta ventralis. Dari aorta ventralis tersebut menuju ke arteri branchialis afferent, lalu ke insang. Dari insang menuju ke arteri branchialis afferens lagi. Dari arteri branchialis itu menuju lagi ke arteri charoid. Dari arteri charoid itu menuju ke kepala, dari kepala ke vena jugularis, lalu ke vena cardinal. Dari vena cardinal menuju ke aorta ventralis. Dari aorta ventralis menuju aorta dorsalis, lalu usus, lalu ke vena portae hepatic, lalu ke hati. Setelah itu dari hati menuju ke vena hepatica. Dari vena hepatica lalu menuju ke arteri caudalis, lalu ke arteri renalis. Dari arteri renalis menuju ke vena portae renalis, lalu ke ginjal, dan lalu yang terakhir menuju ke vena renalis. Jadi yang ketiga ini ada sel-sel darah. Nah, darah ini terdiri atas sel-sel dan cairan darah atau plasma. Untuk sel darah ini terdapat dalam plasma yang terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada eritrosit, dan yang kedua ada leukosit, dan yang terakhir ada trombosit. Untuk eritrosit sendiri pada ikan ini berbentuk lonjong dan berinti dengan diameter sekitar 7-30 6 mikron. Untuk warna merah dari darah ini disebabkan oleh hemoglobin yang terdapat dalam eritrosit sendiri. Dan yang kedua ada leukosit. Untuk leukosit ini terdiri atas 2 kelompok sel, yaitu yang pertama ini mengandung butir-butir atau granula, dan biasanya ini disebut dengan granulaset. Nah, untuk yang kedua ini dia mengandung sedikit sekali atau bahkan sama sekali tidak mengandung butir-butir. Nah, ini bisa disebut dengan agranulaset. Dan yang terakhir ada trombosit. Untuk trombosit ini ukurannya jauh lebih kecil daripada eritrosit. Nah, untuk besarannya berapa sih? Untuk besarannya ini bervariasi ya, antara 2-3 mikron. Mereka hanya merupakan penghasil utama dari trombokinase. Nah, untuk yang keempat ada organ bentuk darah. Nah, beberapa organ pada ikan dapat membentuk darah. Pada stadia embrio, saluran darah dapat menghasilkan sel-sel darah pada ikan dewasa. Sel-sel darah ini masih dibentuk di permukaan saluran darah. Namun pada pusat-pusat pembentukan sel-sel darah, dia akan lebih nampak. Pada siklostomata, semua jenis sel darah akan dibentuk dalam limpa yang tersebar pada submukosa usus. Dinding esofagus pada beberapa jenis ikan, pada bagian bukofaring hingga bagian kardinal lambung, terdapat organ limfoid yang dikenal dengan leyduk, di mana leyduk ini dia akan menghasilkan sel-sel darah putih. Untuk ginjal sendiri, dia merupakan penghasil sel darah yang utama selama hidupnya, terutama kepala ginjal. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.